Saya Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memohon maaf karena tidak dapat hadir dalam International Meeting of Justice Minister pada hari Rabu dan Kamis 1 dan 2 Maret 2023 di Roma, Italia. Saya juga berterima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa mengucapkan salam virtual kepada seluruh tamu-tamu kehormatan antar negara yang sudah hadir langsung pada acara ini. Sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu A World Without Death Penalty, saya akan menjelaskan apa yang mungkin menjadi perbincangan lintas negara terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru saja disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait isu pidana mati. Saudara-saudara yang berbahagia, perlu saya jelaskan bahwa kontroversi pidana mati dalam konteks teoretik akan berhadapan dua kubu, yaitu kubu retensionis yang ingin tetap mempertahankan pidana mati dan kubu abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati. Argumentasi teoretik dari paham retensionis sama kuatnya dengan argumentasi teoretik dari paham abolisionis. Apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mencoba mengambil jalan tengah antara paham retensionis yang ingin tetap mempertahankan pidana mati dan paham abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati. Pidana mati di dalam KUHP nasional tidak lagi sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Apa kekhususannya? Pertama, sangat selektif dijatuhkan oleh hakim. Dan yang kedua, bahwa pidana mati selalu dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana mati berkelakuan baik, maka berdasarkan keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, putusan pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun. Apa yang menjadi landasan filosofis adanya perumusan terkait pidana mati dalam KUHP nasional yang baru saja disahkan? Saudara-saudara, salah satu visi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah reintegrasi sosial. Artinya, seorang terpidana, dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, agar dia bisa kembali ke masyarakat dan tentunya diterima oleh masyarakat. Dia tidak akan mengulangi perbuatan pidananya. Dan yang ketiga, dia bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pidana mati dan percobaan 10 tahun, ini semacam second chance. Ada kesempatan kedua bagi terpidana untuk memperbaiki diri, untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya, untuk menjadi yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat. Inilah yang menjadi landasan filosofis.
Sebaliknya, ketika seorang dijatuhi pidana mati dan dalam masa percobaan 10 tahun dia tidak menunjukkan perbaikan, dia tetap melakukan kejahatan dengan mengendalikan beberapa kejahatan seperti kejahatan narkotika ataupun kejahatan lainnya dari dalam penjara, maka putusan pidana mati itu dapat dieksekusi. Singkat kata, saya ingin menegaskan bahwa dari segi teoretik sebenarnya rumusan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kompromi, merupakan win-win solution, merupakan jalan tengah antara paham retensionis yang tetap ingin mempertahankan pidana mati dan paham abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati. Tentunya ketentuan yang ada dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 bila dibandingkan dengan ketentuan pidana mati dalam KUHP sebelumnya, jelas lebih baik dan berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi mengutamakan keadilan retributif, tetapi menekankan pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait isu pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih.